itu memiliki damai yang benar-benar berasal dari Engkau ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kita siap memuji Tuhan, katakan amin. Siap memuji Tuhan? Halo, siap memuji Tuhan? Amin. Kita akan pujian kita bangkit serukan nama Yesus. Semua bertepuk tangan sambil tersenyum. Kita
Semua bersukacita, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita buka di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Di sini saya membawakan tema buat kita pada pagi hari ini. Jangan takut, percaya saja. Sama-sama kita katakan, jangan takut, percaya saja. Amin. Nah, seringkali perkataan ini sangat sering kita dengar, teman-teman. Pastilah sangat sering di ibadah-ibadah di tempat lain atau khotbah lain membawakan tema ini, jangan takut. Tetapi perkataan ini adalah perkataan yang sangat gampang dibicarakan, sangat gampang kita nyatakan, tetapi mungkin pada kondisi yang baik-baik saja, kondisi ekonomi baik-baik saja, kondisi kesehatan baik-baik saja, kondisi pendidikan baik-baik saja, mungkin sangat gampang kita mengatakan ini, teman-teman. Betul? Tetapi kondisi yang tidak mengenakan, mungkin sedang sakit keras, mungkin ekonominya sedang terpuruk, mungkin sekolahnya atau studinya sedang tidak baik-baik saja, atau masalah yang lainnya, mungkin kalau kita mengatakan jangan takut, percaya saja, sedikit ada keraguan atau kurang percaya begitu, teman-teman. Banyak anak-anak Tuhan mungkin dalam kondisi yang tidak mengenakan, dalam kondisi genting, karena dalam kondisi susah, mungkin terpuruk, dalam kondisi jatuh. Pernyataan jangan takut, percaya saja ini seolah-olah seperti tidak bermanfaat. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini, teman-teman, kondisi apapun, situasi apapun yang kita alami, kita boleh mampu berkata jangan takut, percaya saja. Amin. Nah, di sini saya sangat tertarik pada dua orang yang akan kita bacakan di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya tertarik ada dua orang yang mengalami mujizat ketika bertemu dengan Yesus. Nah, mujizat yang dialaminya ini adalah mujizat yang mungkin dalam keadaan sebelumnya kondisinya nggak baik-baik saja, teman-teman. Kondisinya sangat genting, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di judul berikutnya dikatakan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Pada pagi hari ini kita berfokus pada kepala rumah ibadah, yaitu Yairus, teman-teman. Kita tidak berfokus kepada perempuan yang sakit pendarahan, tetapi kita akan melihat ceritanya ini mulai dari awal sampai selesainya, apa yang terjadi kepada kepala rumah ibadah, yaitu Yairus. Kita baca ya, teman-teman ya. Saya akan membacakan ayat 21. Boleh teman-teman yang hadir pada pagi hari ini boleh membantu saya di ayat 22. Kita akan sampai di ayat 43 supaya kita tahu ceritanya bagaimana. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, bersumpah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya Yakobus. Mereka tinggal di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan berkata dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takut. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan. Nah, di sini ada dua kejadian, teman-teman. Ada dua kejadian ketika Yesus datang. Dan setelah menyeberang dengan perahu, banyak orang datang berbondong-bondong, teman-teman. Termasuk yang pertama sekali yang bertemu dengan Yesus adalah kepala rumah ibadat, teman-teman. Kepala rumah ibadat bertemu pertama sekali dengan Yesus ketika dalam kondisi banyak orang berbondong-bondong berdesak-desakan di situ. Kata kepala rumah ibadat itu apa kepada Yesus? Di ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup. Nah, kondisi ini mungkin kita berkata jangan takut atau percaya saja itu sangat sulit, teman-teman. Anaknya kepala rumah ibadat ini sedang sakit, teman-teman, dan hampir mati dan dia datang kepada Yesus. Yesus, datanglah ke rumahku, anakku yang perempuan hampir mati, anakku yang perempuan sudah sekarat dan sakit parah. Dan seketika itu Yesus hendak datang kepada kepala rumah ibadat. Nah, seringkali dalam kondisi ini, seringkali kita bertemu atau mengalami kondisi ini. Kita sedang sakit, kita mengalami masalah, kita datang kepada Yesus. Tetapi apa
terjadi teman-teman. Ada beberapa kejadian yang menghambat, sepertinya menghambat seperti itu ya, saya ulangi, sepertinya menghambat mujizat Yesus itu, sepertinya menghambat pertolongan Tuhan Yesus itu. Nah, dalam kondisi ini, ketika kita menggunakan akal pikiran kita, mungkin kita sudah marah kepada Yesus. Kita akan membacakan, kita lanjut lagi. Di ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di sana. Nah, di sini ada kondisi yang menghambat teman-teman, menghambat perjalanan Yesus ke rumah kepala rumah ibadah. Kenapa? Ketika Yesus hendak datang kepada kepala rumah ibadah itu, ada banyak orang-orang berbondong-bondong, berdesak-desakan, menghambat, sepertinya menghambat mujizat itu. Kemudian ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dan di sini di ayat 25, sampai 34, di sini berbicara tentang perempuan yang mengalami mujizat. Amin. Perempuan yang mengalami mujizat. Di ayat 35 dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Nah, ketika dia datang kepada Yesus, teman-teman, tentulah dia berharap namanya mujizat, tentulah dia berharap namanya kesembuhan, tentulah dia berharap namanya keselamatan kepada anaknya. Nah, tetapi ada banyak sekali kendala. Kendala yang pertama adalah orang-orang berdesak-desakan yang membuat lambatnya jalan Yesus. Kemudian ada namanya perempuan yang menghambat sampainya Yesus di rumah kepala rumah ibadah. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa sikap yang benar yang dilakukan kepala rumah ibadah atau Yairus ini. Yang pertama di sini saya mencatat datang kepada pribadi yang tepat. Ketika Yesus setelah menyeberang, dia langsung datang kepada Yesus. Katanya, anakku yang perempuan sedang sakit. Nah, ini sikap yang benar yang harus kita contoh, teman-teman. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami sesuatu hal mungkin sedang terpuruk, yang pertama kita datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus, seperti yang dilakukan Yairus. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang mengadu, bercerita kepada pribadi yang tepat. Kemudian di poin yang kedua, sikap Yairus yang tepat. Di sini saya mencatat adalah bersabar, teman-teman. Bersabar. Seringkali ketika kita mengalami masalah, teman-teman, kita nggak sabar untuk mengalami mujizat itu. Seringkali kita mendesak Yesus. Tuhan Yesus, gimana ya jodohku Tuhan? Kok nggak datang-datang Tuhan? Kita mendesak Yesus, nggak sabar, teman-teman. Tuhan, gimana ya pekerjaanku Tuhan? Pekerjaan apa yang akan kuterima Tuhan? Tuhan, gimana ya usahaku Tuhan? Tuhan, gimana ya sekolah di mana ya Tuhan? Aku kuliah di mana ya Tuhan? Kok aku nggak sabar gitu ya? Seringkali anak-anak Tuhan nggak sabar, teman-teman. Tetapi sikap Yairus ini adalah bersabar. Dia sabar menunggu Yesus. Buktinya apa? Buktinya banyak orang berdesak-desakan di sana. Buktinya banyak orang yang menghambat perjalanan Yesus. Saking banyaknya, dempet-dempetan begitu ya teman-teman ya. Kemudian datang lagi perempuan menjamah rumah Yesus, sehingga menghambat lagi. Gak sampai-sampai Yesus ke rumah Yairus, teman-teman. Gak sampai-sampai mujizat yang diingini
nggak sampai mujizatnya teman-teman. Kenapa? Ada beberapa kendala, kondisi Yesus belum sampai ke rumah Yairus. Ada banyak orang di sana. Ada perempuan yang 12 tahun lamanya pendarahan. Sehingga Yesus berhenti sejenak. Dikatakan, siapa yang menjaga jubahku? Ada tenaga yang keluar. Ada mujizat yang terjadi di sana. Sehingga Yesus berhenti sejenak, teman-teman. Amin. Nah, ketika Yesus asik ngobrol, kalau dalam kondisi nyatanya mungkin kalau orang Medan mungkin udah merepet begitu ya. Kita contohkan ada Yesus datang, kita sudah mengadu kepada Yesus, kemudian lama Yesusnya datang, teman-teman. Yesus jalannya lambat, saking banyaknya orang. Kemudian ada lagi perempuan yang menghambat perjalanan Yesus ke rumah Yairus. Mungkin dia merasa merasa gak sabaran, kira-kira begitu ya. Apa lagi nih? Kenapa lagi nih kok jadi berhenti? Ngobrol-ngobrol lagi dengan Yesus kepada perempuan yang mengalami mujizat itu. Tetapi sikap Yairus, kepala rumah ibadat ini, adalah sikap yang benar, yang patut kita contoh, teman-teman. Dia bersabar menunggu Yesus. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-35, keluarga dari kepala rumah ibadat ini datang memberitakan kabar buruk. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Katanya, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Kira-kira makin greget gak dalam hati Yairus ini? Greget kali, teman-teman. Saya aja yang mempunyai anak ketika sakit, kadang-kadang greget gitu, kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Tetapi Yairus dalam kondisi genting ini mampu bersabar, mampu berharap, mampu gak takut dan percaya saja kepada Tuhan. Ketika mendengar kabar buruk itu, kata keluarganya, anakku sudah mati, ngapain lagi capek-capek guru? Ngapain kau lagi datang bertemu Yesus? Ngapain lagi berdoa kepada Yesus? Anakku sudah mati, engkau sudah terlambat. Tetapi Yairus, apakah pergi meninggalkan Yesus? Enggak, teman-teman. Dia tetap menunggu Yesus. Dia tetap menunggu Yesus sampai Yesus datang ke rumahnya. Karena dia percaya kepada Yesus, amin, yang mampu menyembuhkan anaknya, amin. Tetapi Yesus sudah menghiraukan ketika datang keluarganya itu tadi, keluarga kepala rumah ibadah. Yesus mendengarnya, teman-teman. Satu hal yang perlu kita tahu, walaupun dalam kondisi genting apapun, teman-teman, Yesus mendengar doa kita. Yesus melihat masalah kita, amin. Semua percaya, amin. Yang percaya katakan. Dalam kondisi genting apapun, teman-teman, Yesus mendengar kondisi tersulit apapun dalam hidup kita. Lalu kata Yesus apa katanya? Di ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tuhan mendengar kok permohonan doa kita. Tuhan melihat kok masalah kita. Tetapi satu kalimat yang dikatakan Yesus kepada kepala rumah ibadat ini, jangan takut, percaya saja. Mengapa kita harus percaya saja? Karena itu perintah Yesus, teman-teman. Itu Yesus yang menyuruhnya langsung kepada kepala rumah ibadah. Berarti dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, jangan takut, percaya saja. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi dalam kondisi ini, Yairus kepala rumah ibadat ini belum mengalami mujizat, teman-teman.
sikap yang benar yang ketiga yang dilakukan Yairus ini, yang pertama datang kepada pribadi yang tepat, yang kedua bersabar, yang ketiga tidak menyalahkan Yesus dan tetap percaya, teman-teman. Yairus kepala rumah ibadat tidak menyalahkan Yesus di kondisi ini. Kenapa tidak menyalahkan Yesus? Karena tidak ada perkataan dari Yairus menyalahkan Yesus. Mungkin kalau orang beda kuasa, itulah kan karena terlambat. Itulah kan karena lambat. Secara logika manusia kira-kira seperti itu, teman-teman. Terlambat nggak kira-kira Yesus menolong anaknya Yairus? Menurut Yesus dia tidak terlambat, tetapi menurut manusia secara akal pikiran logika kita, pertolongan Yesus itu sudah terlambat. Kenapa? Anaknya sudah mati, nggak perlu ditolong lagi, nggak perlu disembuhkan lagi. Tetapi di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Di dalam nama Yesus ada kehidupan. Amin. Nah, kita lanjut lagi. Di ayat 37, ya, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang ribut-ribut, menangis. Orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Nah, di sini secara akal pikiran logika manusia nggak ada waktu lagi, teman-teman. Nggak punya waktu lagi karena sudah terlambat. Makanya sikap orang yang tidak percaya Yesus menertawakan dia. Kenapa? Dia tidak percaya dengan Yesus. Tetapi sikap Yairus, kepala rumah ibadat itu, dia tetap datang membawa Yesus ke rumahnya. Karena dia apa? Karena dia percaya penuh kepada Yesus. Nah, ketika kita percaya penuh kepada Yesus, secara logika waktu yang dipikirkan manusia itu sudah terlambat, tetapi bagi Yesus belum terlambat. Amin. Di ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Ini menceritakan bahwasanya anaknya itu sudah 12 tahun, teman-teman. Artinya ketika dia sudah bangkit, dia mampu berjalan. Nah, di sini terjadi mukjizat. Kalaulah sikap Yairus tidak benar di hadapan Yesus, mungkin nggak terjadi mukjizat. Saya rasa enggak. Kalaulah 3 poin yang saya catat ini, yang pertama datang kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Yesus. Kemudian Yairus sikapnya adalah bersabar. Kemudian yang poin yang ketiga, tidak menyalahkan Yesus dan tetap percaya. Kira-kira ketiga poin ini kalau tidak ada dalam diri tidak ada dalam diri Yairus, kira-kira terjadi nggak mujizat ini? Anaknya sembuh nggak? Anaknya hidup nggak? Tidak, teman-teman. Nah, sikap ini yang perlu kita contoh pada pagi hari ini, teman-teman. Walaupun dalam kondisi apapun, mungkin sepertinya doa kita belum terjawab, kok nggak ada terjadi mujizat, udah terlambat kayaknya Tuhan. Udahlah Tuhan, nggak usah lagi lah adakan mujizat. Tetapi sikap kita harus seperti Yairus, kepala rumah ibadat, teman-teman. Amin. Yang pertama saya ulangi supaya kita mengingat kembali sikap yang benar dilakukan kepala rumah ibadat. Yang pertama datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Kemudian yang kedua bersabar. Yang ketiga tidak menyalahkan Yesus dan tetap percaya. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita setengah hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau tetap percaya kepada Yesus. Kami mau
kepadamu Tuhan. Yairus datang memohon kepadamu Bapa. Kemudian Yairus bersabar menunggu jawaban doa yang daripadamu Yesus. Bersabar menunggu mujizat yang Engkau lakukan Tuhan. Kemudian sikap yang ketiga, Yairus tidak menyalahkan Engkau Yesus, dan dia tetap percaya sampai mujizat itu terjadi. Kami mau belajar, kami mau mencontoh seperti Yairus pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini boleh mencontoh sikap-sikap yang dilakukan Yairus, sehingga kami beroleh kemenangan, sehingga kami beroleh mujizat yang daripada Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran yang singkat ini, biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat ini boleh kami cerna Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya, sehingga kami mampu tetap percaya kepada Yesus, dan kami menantikan doa kami dijawab oleh Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.